Seperti harimau hutan yang menakutkan, sejak Winnie dan temannya dari negara komunis Vietnam belajar berhijab, belajar sahadat, dan belajar budaya Islam dari TikTok orang Indonesia. Tapi di Indonesia ada yang mengaku berhijab sejak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kini bangga bisa melepas hijab. Tentu saja admin sangat kaget karena hingga saat ini dia tidak mengaku telah murtad, tapi akhirnya terkuak setelah membuka channel TikTok itu. Isinya lihat saja. 5 tahun lalu kayak aku mantap untuk lepas hijab. Seperti melihat harimau liar, mereka membuat konten anti-hijab serampangan. Dari akun TikToknya, ternyata isinya ceramah agama non-muslim. Seperti tampak di gambar ini, isinya permadi Arya yang memihak Zionis, pesta pora rakyat Iran, karena presidennya meninggal karena pesawatnya jatuh, dan lagu-lagu rohani. Tentu saja urusan lepas hijab itu urusan pribadi. Hanya sayangnya dia beralasan akibat menemukan ayat kontradiktif dalam ajaran Quran. Maka dia lepas hijab sejak saat itu. Setelah diikuti cerita kontradiktifnya, apa contohnya? Dia menjawabnya sangat ngawur sekali, padahal ngakunya kuliah lulusan tafsir Quran dan hadis. Tapi membahas kontradiktif hadis yang isinya ada anjuran membunuh kafir hardi, sementara ada ayat Quran yang melarang menyakiti orang kafir. Padahal mayoritas muslim hafal sekali memerangi kafir, yang menyerang Islam hanya kafir hardi yang harus dilawan. Harimau jinak saja bisa jadi sahabat bukan? Bukan menyerang kafir yang baik. Diduga nih strategi dakwah berawal dari mengajar secara sukarela untuk melepas hijab sebelum digiring jadi sekuler. Konten ini berbahaya. Ada indikasi mengadu domba umat beragama di Indonesia. Mungkin konten ini dibuat untuk mengimbangi kisah derasnya orang-orang seperti Winnie dari negeri komunis Vietnam. Walaupun dia hanya pamer handphone bagus yang baru dia beli, tapi keluarganya mulai berhijab saat PK di TikTok. Derasnya warga Vietnam belajar berhijab di TikTok membuat gelisah pembuat konten ini, maka dianggap perlunya mengangkat isu melepas hijab dengan figur yang mengaku penghafal Quran dan dari keluarga muslim fanatik, tapi kajiannya sangat dangkal dan menunjukkan kebodohannya. Seperti kontradiksi hadis dan Quran tentang kafir hardi yang menyerang tadi. Seharusnya tidak usah panik melihat harimau jinak seperti di video ini, karena orang Islam tidak semuanya garis keras. Sejak siswa duduk di SD, umat Islam diberitahu tentang hal itu, kok panik sekali? Sampai-sampai ngaku jurusan tafsir Quran dan hadis. Tapi kok urayanya sangat ngawur. Tentu saja konten ini sangat berbahaya untuk utuhnya NKRI. Mungkin konten itu dibuat untuk mengimbangi tren derasnya gerakan milenial pecinta hijab, di samping untuk melawan konten Ustadz Kainama, Dendi Tan, atau Yonatan Nandar seperti tampak beberapa video di channel itu. Harusnya sifatnya diskusi ilmiah, jangan pendapat pribadi dan jangan debat, karena debat itu kurang bersahabat. Sebaiknya diskusi ilmiah saja. Kayaknya itu sekolahnya udah lama banget ya. Ya ketahuan umur deh. Nah kalau Mela sendiri kapan? Gimana ceritanya Mela jadi berhijab? Karena masuk pesantren. Jadi aku masuk pesantren dari kelas 1 SD. Ya SD, SMP, SMA di pesantren. Terus kuliahnya juga di kampus Islam. Aku kuliahnya studi Islam. Awal karir aku juga guru ngaji. Jadi kayak Ini jarang mungkin yang tahu ya. apa? Mungkin pengikut ya, audiens Mela dari lama udah tahu. Tapi Mela Guru ngaji mengaku hafal Quran sejak duduk di SD. Kini lepas hijab sejak lulusan dari jurusan tafsir Quran dan hadis. Sungguh meragukan sekali, sangat jelas ada dugaan manipulasi. Karena dalam konten itu, tidak ada bacaan ayat Quran yang dia lafalkan, dan kajian kontradiktifnya sangat dasar sekali. Padahal orang-orang berhijab dari Vietnam itu diduga mayoritasnya hanya untuk konten dan tidak bersahadat. Mereka itu menyerbu Indonesia karena netizen Indonesia sangat antusias jika melihat wanita dari negeri komunis Asia dan Eropa berhijab. Followernya lumayan meningkat seperti Kinoi, Winnie,
Lerhon, incest dan sebagainya, 270 juta jiwa rakyat Indonesia cocok untuk pasar medsos. Di samping itu juga, Kinoy, Koeni, dan Penhung belum tentu jadi mualaf semuanya kok. Karena di antara mereka diduga hanya untuk menaikkan follower dan untuk merenggut hati pria muslim Indonesia. Kecuali beberapa orang ada yang serius. Hari-hari ku lalui bersamamu, kita tertawa dan menangis. Pasti kita terikat erat, namun hatiku rindu berat. Di malam yang sunyi ini, ku teringat senyumanmu. Wajahmu selalu membayang, rinduku tertahan. Pasti tapi rindu, hati ini selalu pilu. Pasti tapi rindu, tanpamu aku terasa hampa. Cerita kita penuh warna, namun ada rasa terpendam, seperti film dalam hidupku. Kisah ini terlalu dalam. Kau di sana tertawa lepas, aku di sini terbelenggu. Pasti kita memang hebat, namun hatiku ingin lebih. Pasti tapi rindu. Good job Pinjam. Nah, sekarang nah. Deh, start nak. Oi. Dah. Waduh. Waduh heo. Oi. Jadi TikTok thử cho người ta mới biết. Nè, sekarang di sini ada TikTok luôn nè. Trời ơi. Di sini ada TikTok luôn, what the hell luôn nè. Ôi. Mất tiêu tôi. Đó. Alo.